Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Jempol Game. Oke, kali ini kita akan bermain pesawat tempur jet yang aku di dalam kokpit ini memang sulit untuk dikendalikan. Dan sini aku mencoba menerbangkan pesawat dan ternyata sulit sekali kita menerbangkan pesawat jet tempur seperti yang terjadi di berita akhir-akhir ini, yang terjadi mengalami crash atau kecelakaan pesawat. Ya, ternyata di dalam kokpit itu seperti ini dalam pesawat tempur. Ternyata kita untuk mendaratkan satu memang kesulitan. Coba kita mendaratkan di sini dan landasannya sulit untuk dilihat dan kita hanya mengandalkan insting di sini. Oke, kita mendaratkan pesawat di sini. Apakah berhasil? Dan goncangannya keras banget ya, wes, dah hancur bro. Oke, kita ulangi lagi bagian replaynya. Di sini kita lihat bagian replaynya pesawatnya terus di sini sebenarnya sudah terkontrol seimbang sebenarnya, cuma untuk pendaratan pesawat kalau kita tidak bisa melihat posisi pesawat sama landasannya itu kesulitan. Nah ya kan, di sini kita akan menabrak sama dengan landasan, terjadilah sebuah crash. Coba kita akan menerbang di siang hari. Nah, posisi di siang hari seperti sama halnya dengan yang tadi, kita ada di dalam kokpit dan kita menerbangkan pesawat di dalam pesawat di sini, dan posisinya seperti ini. Jadi kita kan untuk melihat landasan yang di depan kita akan sangat terganggu banget dengan tampilan yang ada di depan, karena kita hanya mengandalkan insting dan radar dan indikator-indikator yang lainnya. Jadi untuk menerbangkan pesawat jet tempur, terutama untuk latihan itu membutuhkan skill yang sudah mumpuni lah, atau yang sudah ahli. Jadi kalau kita hanya orang awam biasa yang baru belajar pesawat di sini kita akan kesulitan untuk menerbangkan pesawat. Oke, di sini kita akan coba mendarat lagi dengan pesawatnya dan akhirnya pesawatnya oke, kita gagal lagi, nggak pas pada landasannya dan pesawatnya hancur lagi. Oke, kita langsung lagi lihat bagian replaynya pesawat di sini. Dan di sini pesawatnya sudah mulai seimbang sebenarnya, sudah terkontrol banget di replaynya ini. Dan sayangnya tadi juga masih belum landasan terlihat karena belum terbiasa kita menerbangkan pesawat di dalam kokpit pesawat jet tempur seperti ini. Dan ini pesawat ini aku terbangkan menggunakan aplikasi Extreme Landing yang ada di game Play Store. Itu ada game Extreme Landing, pesawat ini juga ada. Dan ya kan, gagal lagi kan karena tidak terbiasa kita menerbangkan pesawat di dalam kokpit. Dan sini kita coba menerbangkan pesawat di posisi hujan. Nah, ini lebih sulit lagi. Nah, aku terus goyang-goyang terus ini pesawat dan kecepatannya terlalu tinggi banget dan nggak bisa aku keluarkan lagi nih rodanya ini. Kita menunggu kecepatan knoknya harus di bawah 290 knok itu baru bisa untuk menurunkan roda. Oke, ini masih goyang banget ini, goncangannya keras banget ini. Dan nanti kalau ada bagian replaynya, biasanya aku hanya bagian yang sudah simbang dan mendekat dengan landasan. Aduh, jadi di sini kalau kita membayangkan kalau kita baru bisa menerbangkan pesawat menggunakan pesawat F-16 atau pesawat tempur atau pesawat jet atau pesawat perang atau pesawat sejenisnya seperti ini, kita betul-betul harus paham betul lah dengan membaca indikator-indikator yang tertera pada bagian depan pesawat. Ya, di sini ini sudah mulai tenang di sini. Nah, aku coba untuk mendarat pesawat dan akhirnya sama seperti video-video yang cuplikan-cuplikan yang ada di dan gagal lagi. Oke, di sini kita akan coba menerbangkan pesawat dari depan. Nah, di sini posisinya mesinnya masih mati dan di sini sudah mulai aku nyalakan mesinnya dan kita coba melihat posisi pesawat dari depan dan kita tidak melihat bagian dari belakang tuh agak goyang sedikit. Di sini kalau kita goyangan kanan beloknya ke kiri, kalau goyangan kiri beloknya ke kanan. Dan ini sudah mau persiapan take off karena kamera ini sudah mulai ke atas. Ini aku turunkan lagi dan bisa take off juga. Akhirnya di sini tidak terkontrol dan dia langsung belok ke kiri dan akhirnya oke, jatuh lagi. Kalau kita membuat eksperimen atau berandai-andai dalam menerbang pesawat itu resikonya sangat besar sekali, apalagi dengan biaya pembuatan pesawat atau pesawat. Kalau kita beli pesawat itu harganya tidak murah. Dan di sini kita lihat bagian replaynya karena terlalu jauh kameranya, ya bisa mengira-ngira sajalah. Di sini ya, pesawat itu sudah mulai menukik dan belok ke kiri dan jeler, hancur. Oke, di sini kita coba untuk penerbangan normal seperti biasanya aku terbang di pesawat game yang lainnya. Di sini kita akan terbang pesawat seperti pesawat jet tempur seperti ini. Kita lihat penerbangan pesawat ini dengan kecepatan tinggi dan di belakang pesawat itu memunculkan seperti api yang membara itu kan. Ini sengaja aku tetap di landasan supaya apa yang terjadi pada bagian roda
dan ternyata rodanya tidak terjadi apa-apa. Kalau aku menerbang di aplikasi pesawat RFS menggunakan pesawat Airbus atau pesawat apa sejenisnya itu kalau kau keseringan di darat di landasan terus itu sampai apa rodanya lepas. Oke, ini terbang secara vertikal. Kalau pesawat terbang secara vertikal seperti roket itu kalau tenaga dorongnya nggak kuat, dia juga akan kembali jatuh dan belum bisa memposisikan semula. Oke, di sini kita coba untuk mengecilkan apa itu daya dorong. Kita lihat, rodanya kita masukkan dulu, dan oke, rodanya sudah masuk. Wah, nggak terkontrol, pesawatnya nggak terkontrol karena kecepatan masih di atas 300 knot, dan pesawat jet itu rata-rata pendek daripada pesawat komersial yang lainnya. Jadi gerakan sedikit pun dia akan merubah posisi, merubah gerakan, dan sangat gesit. Makanya kalau pesawat jet tempur itu biasanya dibuat lebih kecil daripada pesawat komersial yang lainnya atau pesawat penumpang yang lainnya. Oke, di sini aku coba untuk mendaratkan pesawat dan ternyata aku lupa kalau indikator yang berwarna pink di bawah itu, nah itu ternyata lokasinya terlalu jauh. Di sini aku akan memutari lagi dan berusaha untuk mendaratkan pesawat jet tempur ini seperti pesawat perang. Karena kenapa dikatakan pesawat perang? Karena dia membawa peralatan senjata itu terlihat itu seperti itu nuklir atau bom atau rudal. Itu fungsinya ya sebagai pertahanan negara dari serangan udara, seperti itu kalau tidak salah. Oke, di sini kita akan coba mendarat pesawat F14 atau 18 ini di ekstrem ini, lupa aku. Oke, di sini ya aku sesuaikan dengan indikator warna pink itu. Ternyata di depan tidak ada landasan, ternyata landasannya sangat jauh banget, dan di sini aku coba untuk belok lagi ke posisi tempat aku take off tadi, dan ternyata lumayan dekat juga sih, karena pesawat ini kan kecepatan knoknya kan di atas 300 knot, itu sangat cepat banget. Oke, di sini kita coba harus mengendalikan pesawat karena goyangan pesawat ini sangat sensitif sekali. Kalau kita goyang sedikit aja udah kemana-mana ini pesawat ini. Oke, kita coba mencari tempat landasan waktu kita take off tadi, dan kita coba mendaratkan pesawat. Apakah berhasil dengan cara seperti ini daripada yang tadi menggunakan dengan cara menerbang pesawat di dalam kokpit? Kalau menurut aku sih lebih enak seperti ini, karena tampilan dan landasan di bawahnya terlihat jelas daripada kalau kita menerbangkan pesawat di dalam kokpit, karena tidak kelihatan dan hanya mengandalkan indikator-indikator dan petunjuk-petunjuk yang ada di layar pesawat jet tersebut. Oke, di sini kita mencari manual landasannya di mana karena tidak sesuai dengan indikator di bawah, dan nah ketemu di depan sana. Oke, kita mendaratkan pesawat di depan sini. Apakah berhasil? Kita akan mendaratkan pesawat dan mudah-mudahan berhasil, dan kecepatannya masih aku atur dulu karena mau jatuh aku naikkan lagi, mau jatuh aku naikkan lagi supaya pesawatnya bisa mendarat dengan sempurna. Oke, mantap Mas Bro. Remnya belakang, itu remnya belakang. Dia jengat bahasa Indonesia apa nggak tahu. Kalau ingin tahu artinya nanti kalau kalian tahu artinya langsung komen aja di bawah. Oke, permainan jempol game sampai di sini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman. Dan maaf aku udah lama nggak upload karena ada kesibukan yang lainnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.